إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركهم على الملة الحنيفة السمحاء وعلى الطريقة الواضحة الغراء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأنتم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari yang mulia ini, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk dapat menjalankan satu ibadah di siang harinya, yaitu salat Jumat. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat dan pertolongannya. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan ajaran Islam, diakui sebagai umatnya, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat serta pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita bersama-sama meneguhkan keimanan kita serta selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu berupaya dengan sekuat tenaga kita, totalitas dan ikhlas menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya dengan kegigihan serta kesabaran kita serta bertawakal kepada Allah untuk menjauhi atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kesadaran bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua. Begitu juga sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang akan membawa kemudaratan dan kemafsadatan ataupun kerusakan jika kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam konteks ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengajari kepada kita, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang dimaksud dengan takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ridha atas apa yang diberikan, serta mempersiapkan diri kita kepada hari di mana kita akan berpindah dari alam duniawi ini
menuju alam ukhrawi. Maka daripada itu, dengan rasa takut yang melekat pada diri kita, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, maka akan memudahkan diri kita untuk menjalankan segala aktivitas, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk amal soleh, yaitu muamalah kepada sesama manusia. Dengan cara inilah akan menjadi mudah bagi diri kita untuk menjaga amaliyah ibadah kita serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah hari tanggal 28 Oktober 2022 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, di mana kita sadari bahwa generasi kita ini adalah cerminan dan gambaran untuk masa depan bangsa kita dan tentunya agama kita, yaitu agama Islam, di mana anak-anak kita, generasi kita adalah cerminan di mana kita akan mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi yang berkualitas. Syubanul yaum rijalul ghad, bahwa generasi hari ini adalah harapan masa depan bangsa di kemudian hari. Maka setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi terhadap anak-anak kita, terhadap generasi kita, sehingga akan menjadikan mudah bagi kita untuk mengarahkan dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang bermanfaat bagi agama, bagi nusa serta bangsa kita ini. Yang pertama adalah faktor di mana kita mendidik mereka selama mereka berada di rumah kita, adalah faktor di mana mereka mulai dari kandungan ibunya sampai di mana dia dilahirkan. Maka dalam konteks ini Rasulullah SAW mengajari kepada kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, bahwasanya anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah, di mana anak tersebut tergantung kepada kedua orang tuanya yang akan menjadikan ia sebagai seorang Yahudi ataupun Majusi, ataupun menjadikannya sebagai seorang yang Nasrani. Maka anak yang dilahirkan seperti kertas putih ataupun tembok putih yang belum terwarnai ataupun tercemar dengan tulisan apapun, sehingga kitalah yang memberi warna dan kitalah yang memberikan gambar serta coretan pertama kali pada anak-anak kita. Maka dalam konteks ini Rasulullah mengajari kepada kita, allimu auladakum at-tauhida qabla an tuallimu al-kauniyah. Ajarilah anak-anakmu ilmu tauhid sebelum engkau ajari ilmu alam. Ajarilah ilmu tauhid, di mana dengan cara itulah dia akan mengenal Tuhannya, dia akan mengenal Sang Khalik, Sang Pencipta yang menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta ini. Dengan cara itulah kemudian akan mudah baginya untuk mengenal ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Maka daripada itu peran orang tua tentunya sangat penting pada faktor pertama ini, di mana seorang ibu adalah orang yang sangat berperan aktif terhadap anak-anak kita, sehingga dikatakan al-ummu madrasatun min madarisil ula, bahwasanya seorang ibu adalah madrasah pertama di mana dia yang memberikan pelajaran dan memberikan wacana, mendidik dengan teliti dan mengasuhnya
hingga dia tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor pendidikan. Setelah mereka kita asuh, kita didik, kita persiapkan di rumah kita warnai dengan tauhid sehingga dia mengenal pada Tuhannya, mengenal agama, mengenal pada ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membiasakan, kita membangun bi'ah pada dirinya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor pendidikan, di mana pendidikan ini sangat mempengaruhi kepada anak didik kita ataupun anak-anak kita. Dengan kita memberikan pelajaran yang baik, dengan kita menyekolahkan anak kita akan terdidik dan mengerti tentang ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu alam dan ilmu yang lainnya. Ketika mereka sekolah, mereka akan dikenalkan dengan banyak wacana, banyak pengetahuan, dan di sanalah dia akan menimba ilmu sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan ini menjadi satu hal yang tidak terlupakan dalam kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita. Mungkin pada suatu saat kita mendidik anak kita di rumah dengan baik, dengan teliti, dengan hati-hati, dan dengan kesabaran. Akan tetapi kita tidak lupa bahwa dia juga memiliki sahabat, memiliki kawan, memiliki banyak wacana di luar sana, sehingga hal itu tentunya juga menjadi perhatian bagi kita semua. Terlebih pada saat ini tentunya kita berhadapan dengan dunia yang dihadapkan kepada kita dengan kemajuan teknologi dan kemajuan sains, maka semakin berkembangnya yaitu pola hidup masyarakat kita dan teknologi yang selama ini dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Bahkan nyaris generasi kita pada tempo beberapa bulan yang lalu selama COVID-19, mulai dari pembelajaran yang menggunakan media online, juga menggunakan beberapa hal yang berkaitan tentang dunia maya, tentunya menjadi satu tantangan baru bagi kita, bagaimana kita dapat menjadikan semua itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan bukan sesuatu yang justru akan membawa yaitu kemudaratan ataupun kemafsadatan bagi anak-anak dan generasi kita. Maka dalam konteks ini tentunya ada 3 hal yang perlu untuk kita garis bawahi kepada anak dan generasi kita untuk dapat mengenal dunia di luar sana. Selain mereka telah kita didik di rumah kita, setelah mereka mengenyam pendidikan baik di sekolahan sampai kepada perguruan tinggi, tentunya teknologi menjadi satu hal yang tidak dapat terlepaskan dalam kehidupan mereka selama dalam keharian maupun aktivitas mereka. Maka tentunya mereka harus mengenal keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Mereka selama mendidik ataupun selama dididik ataupun selama belajar, tentunya mereka harus kita berikan satu wacana agar mereka tidak senantiasa melupakan kehidupan ukhrawi. Mereka bisa memberi dan mereka bisa mencari suatu kebahagiaan selama di dunia ini dengan cara dan dengan metode yang berbeda-beda. Akan tetapi setidaknya mereka tidak lupa dengan satu kehidupan, yaitu kehidupan ukhrawi, yang itu merupakan satu hal yang lebih kekal, abadi, selamanya. Dan pada kehidupan itulah manusia akan mempertimbangkan segala hal yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Dan yang kedua, hendaknya mereka menjaga suatu keseimbangan antara akal dan akhlak. Akal dapat menciptakan
segala sesuatu karena merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemajuan teknologi, kemajuan sains, kemajuan iptek adalah suatu olah pikir akal manusia yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jika hal itu tidak dibarengi dengan akhlakul karimah, maka dia pun akan menjadi sesuatu yang sia-sia, akan membawa satu musibah besar, justru tidak memberikan manfaat maupun kemaslahatan baginya. Tapi ketika dia menjaga satu keseimbangan antara kebutuhan akal yang dia miliki dengan akhlakul karimah, maka apapun yang terjadi, tawaran apapun yang diberikan, dia akan memiliki kontrol dan kemudian akan bisa menjaga akhlak maupun etika, bagaimana dia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Dan yang ketiga, bahwa keseimbangan dalam memanfaatkan teknologi, bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang dapat kita pungkiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sebagai orang tua, tantangan masa kecil kita berbeda dengan mereka pada saat ini, di mana di lingkungan kita, di keseharian mereka telah berhadapan dengan dunia teknologi. Akan tetapi yang terbaik adalah bagaimana kita dapat mengontrol, bagaimana kita dapat menjaga anak-anak kita dengan memberikan satu wawasan, yaitu bagaimana dapat memanfaatkan teknologi itu dengan cara yang arif dan yang bijak, sehingga justru akan memberikan manfaat dan tidak sebaliknya, yaitu akan memberikan kemafsadatan baginya. Maka daripada itu, pada hari ini yang merupakan hari Sumpah Pemuda, tentunya kita sebagai generasi muda harus tetap semangat dalam belajar dan mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cara itulah kemudian kita akan menjadi generasi yang berkualitas. Kita memiliki anak-anak ataupun generasi yang dititipkan kepada kita, baik anak kandung kita maupun anak didik kita. Maka daripada itu, mari kita jaga, mari kita didik, mari kita bimbing mereka agar mereka kelak akan memberikan manfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi generasi kita, sehingga kita akan mendapatkan satu kebahagiaan kelak, yaitu kehelakan atau kebahagiaan di alam ukhrawi nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة